Hai teman-teman, kalian pernah gak sih ngerasa capek banget? Tapi bukan capek yang biasa, bukan sekadar ngantuk atau pegal karena kelamaan duduk. Ini lebih dari itu, capek yang terasa sampai ke dalam kepala dan hati. Bangun tidur tetap lelah, ngerjain tugas jadi malas banget, dan hal-hal yang biasanya kalian suka tiba-tiba terasa gak menarik lagi. Kalau kalian ngerasa kayak gitu, mungkin kalian lagi ngalamin burnout. Tapi jangan buru-buru self-diagnose dulu. Karena bisa jadi yang kalian alami bukan burnout, tapi cuman stres biasa. Nah, hari ini saya mau ajak kalian ngobrol soal perbedaan antara burnout dan stres biasa. Karena dua hal ini mirip, tapi ternyata sangat berbeda. Dan cara ngadepinnya juga beda. Kalau kita salah memahami, bisa-bisa kita makin tenggelam dalam kelelahan yang enggak selesai-selesai. Oke, kita mulai dari yang paling umum dulu. Stres. Stres itu apa sih? Stres adalah respons alami tubuh kita terhadap tekanan. Bisa dari luar, bisa juga dari dalam. Contohnya, kalian punya deadline besok dan tugasnya belum selesai. Otomatis otak kalian waspada, jantung deg-degan, kalian jadi terjaga lebih lama dan pengen buru-buru nyelesain semuanya. Nah, itu stres. Tapi bukan berarti semua stres itu buruk. Bahkan, dalam dosis tertentu, stres itu bisa membantu kita fokus, lebih produktif, dan ngasih energi tambahan buat menyelesaikan tugas. Yang jadi masalah adalah ketika stres itu berkepanjangan, nggak selesai-selesai, dan nggak ada ruang buat jeda. Disitulah biasanya stres mulai berubah wujud, dan kalau dibiarkan terus tanpa ditangani, dia bisa menjelma jadi burnout. Jadi, burnout itu bisa dibilang versi ekstrim dari stres. Tapi bukan cuma sekadar tingkatan stres yang lebih tinggi. Burnout punya karakteristik sendiri yang jauh lebih kompleks. Kalau stres bikin kita merasa terlalu terlibat, burnout justru bikin kita merasa terlepas. Maksudnya gimana? Saat stres, kita merasa tegang, cemas, pengen semuanya cepat kelar. Tapi saat burnout, kita justru kehilangan rasa. Kayak, udah gak peduli lagi, udah gak punya energi buat marah atau panik. Yang ada cuma rasa kosong, lelah, dan ingin menjauh dari semuanya. Kalian pernah ngerasa gitu? Misalnya, dulu semangat banget kerja, tapi sekarang tiap lihat laptop rasanya pengen nangis. Atau dulu suka banget ngerjain hal-hal kreatif, tapi sekarang buka aplikasi edit aja rasanya berat. Itu bisa jadi tanda burnout. Burnout biasanya muncul ketika kita merasa kehilangan kendali atas hidup atau pekerjaan kita. Misalnya, terlalu banyak tanggung jawab tapi nggak ada dukungan. Atau kerja keras terus tapi nggak ada penghargaan. Atau merasa pekerjaan kita nggak sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya. Hal-hal kayak gitu bisa bikin energi mental kita pelan-pelan terkikis. Biar makin jelas, saya mau share beberapa tanda-tanda burnout yang sering terjadi. Yang pertama, kelelahan yang ekstrim. Bukan cuma capek secara fisik, tapi juga emosional dan mental. Kalian ngerasa drain, habis, kosong. Istirahat semalam pun nggak cukup buat mengembalikan tenaga. Yang kedua, sinisme terhadap pekerjaan atau tanggung jawab. Misalnya, kalian mulai ngerasa gak peduli sama hasil kerja kalian. Semua terasa hambar. Bahkan kalian mulai ngerasa apa yang kalian lakukan gak ada artinya. Yang ketiga, penurunan performa. Kalian jadi gampang lupa, susah konsentrasi, kerjaan jadi banyak yang keteteran. Bahkan hal-hal kecil pun jadi terasa berat banget buat dilakukan. Yang keempat, menarik diri dari orang lain. Kalau biasanya kalian suka nongkrong atau ngobrol, sekarang rasanya pengen menyendiri terus. Dan bukan karena introvert, tapi lebih karena udah gak punya tenaga buat bersosialisasi. Yang kelima, muncul keluhan fisik. Misalnya, sering sakit kepala, susah tidur, gangguan pencernaan, bahkan jantung berdebar tanpa sebab jelas. Karena burnout memang bisa berdampak ke tubuh juga.
Sementara itu, stres biasa biasanya masih bisa diatasi dengan istirahat, nonton film, jalan-jalan, atau tidur lebih lama. Tapi burnout nggak bisa disembuhkan dengan liburan singkat atau tidur siang. Bahkan setelah liburan pun, perasaan kosong itu masih ada. Karena akar masalah burnout bukan sekadar kelelahan, tapi hilangnya makna, kendali, dan keterhubungan dengan apa yang kita kerjakan. Lalu, apa penyebab utama burnout? Ada banyak faktor, tapi biasanya burnout muncul dari kombinasi antara beban kerja yang berat, kurangnya kontrol atas pekerjaan, ketidaksesuaian antara nilai pribadi dengan apa yang dikerjakan, minimnya dukungan sosial, serta lingkungan yang toksik dan menekan. Misalnya kalian kerja di tempat yang setiap hari tuntutannya tinggi, tapi atasan nggak pernah ngasih apresiasi. Atau kalian belajar di jurusan yang kalian nggak suka, tapi dipaksa terus oleh orang tua. Atau kalian punya banyak tanggung jawab di rumah, tapi nggak ada yang bantuin. Hal-hal kayak gitu bisa bikin kalian merasa terjebak. Dan rasa terjebak itu lama-lama bikin kalian burnout. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, gimana cara kita menghadapi burnout? Langkah pertama, yang paling penting, adalah mengakui bahwa kita sedang burnout. Jangan denial, jangan pura-pura kuat. Jujur sama diri sendiri itu langkah awal untuk pulih. Kadang kita merasa harus terus baik-baik saja karena takut dianggap lemah. Tapi justru keberanian untuk mengakui bahwa kita lelah adalah kekuatan tersendiri. Langkah kedua, istirahat. Tapi bukan sekadar tidur atau rebahan. Istirahat di sini artinya kasih jarak antara kalian dan sumber kelelahan. Kalau bisa, ambil jeda. Kurangi aktivitas yang bikin stres. Dan kalau memang memungkinkan, cuti atau break sejenak dari rutinitas. Kasih ruang untuk diri kalian bernapas. Langkah ketiga, bangun koneksi sosial. Jangan hadapi semuanya sendiri. Ngobrol sama teman dekat, keluarga, atau siapapun yang bisa dipercaya. Kadang, cuma dengan didengerin aja perasaan kita bisa jauh lebih ringan. Dan kalau perlu, jangan ragu cari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Langkah keempat, evaluasi ulang tujuan dan nilai hidup kalian. Tanyakan ke diri sendiri, apakah yang saya kerjakan sekarang sejalan dengan apa yang saya percaya? Kadang burnout muncul karena kita kehilangan arah. Kita perlu kembali menyelaraskan apa yang kita lakukan dengan siapa diri kita sebenarnya. Langkah kelima, lakukan hal-hal yang memberi energi. Bukan karena produktif, tapi karena menyenangkan. Entah itu menggambar, menulis, main game, masak, berkebun, atau apapun yang bikin kalian merasa hidup. Aktivitas seperti ini bisa jadi pengisi ulang baterai emosi kalian. Selain mengatasi burnout, kita juga perlu belajar untuk mencegahnya sejak awal. Caranya, pertama, atur batasan. Belajar bilang tidak ke pekerjaan tambahan yang enggak penting. Jangan terus-terusan merasa harus menyenangkan semua orang. Kedua, buat waktu istirahat yang jelas. Jangan bawa pekerjaan sampai ke tempat tidur. Ketiga, rawat diri kalian. Makan yang sehat, olahraga, tidur cukup. Sounds basic, tapi sering dilupain. Dan satu hal lagi yang penting, jangan ukur nilai diri kalian dari seberapa banyak hal yang bisa kalian selesaikan. Kalian bukan mesin. Kalian manusia. Dan manusia punya batas. Kalian punya hak untuk istirahat, untuk merasa lelah, untuk berhenti sejenak tanpa harus merasa gagal. Kadang kita terjebak di budaya yang selalu mendorong kita untuk terus produktif. Padahal, produktivitas tanpa arah itu bukan kemajuan, tapi perlahan-lahan bisa jadi kehancuran. Kita sibuk mengejar pencapaian demi pencapaian, sampai lupa kenapa kita mulai semua ini. Dan saat semua pencapaian itu terasa hambar, kita mulai bertanya, ini semua buat apa? Kalau kalian udah sampai di titik itu, mungkin itu saatnya untuk pelan-pelan berhenti. Bukan berhenti menyerah, tapi berhenti supaya bisa mulai lagi dengan arah yang lebih jelas. Supaya bukan cuma hidup, tapi juga merasa hidup.
Saya tahu mungkin gak semua dari kita bisa langsung berhenti kerja atau cuti panjang. Realita gak semudah itu. Tapi sekecil apapun langkah yang bisa kalian ambil buat menjaga diri, lakukanlah. Misalnya, atur 10 menit pagi buat jalan kaki tanpa HP, atau 15 menit sebelum tidur buat jurnal. Hal-hal kecil tapi konsisten itu bisa jadi penyelamat di tengah hiruk-pikuk rutinitas. Dan yang paling penting, jangan bandingkan perjalanan kalian dengan orang lain. Kadang kita lihat orang lain kayaknya kuat, sibuk, produktif, dan tetap ceria. Tapi kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang mereka rasain di balik layar. Fokus ke diri sendiri, dengarkan tubuh dan hati kalian. Karena mereka selalu kasih sinyal kalau ada yang nggak beres. Tugas kita adalah berani mendengarkan. Ingat, burnout bukan akhir dari segalanya. Justru itu bisa jadi titik balik. Saat kita benar-benar jujur pada diri sendiri, kita bisa mulai membangun hidup yang lebih utuh, lebih sadar, dan lebih bermakna. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang bisa bertahan dengan sadar, bahagia, dan tetap utuh sebagai manusia.